Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da alladzi khassahu bis syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiramil bararah, amma ba'd. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asy shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang semoga selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Allah memberikan karunia kepada kita yang sungguh sangat banyak, sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas kita, termasuk diantaranya melaksanakan sholat Jumat di masjid ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita sampai siang hari ini, sejak bangun tidur tadi pagi, semuanya berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dinilai sebagai amal ibadah dan diberikan pahala yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kealpaan kita, kelengahan kita di dalam mensyukuri nikmat Allah, di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, di dalam menjalankan larangan-larangan, meninggalkan larangan-larangan Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, sehingga kita tetap mendapatkan hidayah untuk senantiasa memperbaiki di waktu-waktu yang akan kita lalui bersama. Dengan demikian mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tetap dijaga keistiqomahan kita di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para keluarganya, para sahabat-sahabatnya semua, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat, termasuk kita. Mudah-mudahan yang saat ini masih menjadi saksi di alam dunia ini, hidup di alam dunia ini, salawat dan doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau Allah takdirkan kita semuanya menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirindukan oleh beliau, dan dapat berkumpul bertemu dengan beliau di yaumil qiyamah dalam keadaan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib senantiasa menyampaikan wasiat sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran yang tadi saya baca. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian senantiasa bersama dengan orang-orang yang berada dalam kebenaran. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian selalu berkata-kata yang benar, yang jujur. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, dan barang siapa yang tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan atau kemenangan yang sangat agung. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin yang hadir dalam masjid ini adalah orang-orang yang mukhlis, yang ikhlas melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan tugas dan kewajiban karena Allah, bukan karena ingin mempertahankan jabatan, kedudukan, ataupun yang berkaitan dengan keduniaan, tetapi semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya juga berwasiat kepada siapapun juga yang datang ke masjid dengan niat yang lain kecuali hanya niat beribadah kepada Allah, maka hendaklah dia segera bertobat sebelum Allah menghinakan dia nanti di akhir hayatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal mulai ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai sekalian orang-orang
yang beriman. Di sini Allah mengingatkan orang-orang yang beriman. Perintahnya adalah janganlah sekali-kali kalian mengkhianati amanah Allah dan amanah Rasul, atau mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan sekali-kali kalian mengkhianati amanah yang telah dibebankan kepada kalian sedangkan kalian mengetahui. Ayat 28 Allah ingatkan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sekalian oleh kalian bahwasanya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian, ujian keimanan, ujian ketakwaan. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya di sisi Allah lah ada karunia atau pahala yang sangat besar. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika kalian istiqomah di dalam ketakwaan, tetap takwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan furqan di dalam hati kalian, pembeda yang bisa membuat kita faham, naluri kita faham, feeling kita faham bahwa kita mampu membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang memberikan mafsadat atau kerugian, mana yang mengundang rahmat dari Allah dan mana yang menurunkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya furqan. Sehingga kita mampu mengikuti furqan itu dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang tetap terbimbing di dalam kebaikan dan keimanan serta ketakwaan. Tidak hanya itu, kata Allah, tidak hanya akan diberikan furqan, tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, yang terlanjur kita lakukan, mungkin sengaja atau tidak. Itulah rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada orang-orang yang selalu bertakwa, akan diampuni dosa-dosanya. Wa yaghfir lakum, keburukannya pun dihapuskan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya, diampuni dosa-dosanya. Wallahu dzul fadlil azim, dan di sisi Allah lah fadilah, pahala, balasan yang sangat besar. Inilah motivasi bagi kita. Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada amalan ringan yang sebenarnya mudah tetapi berat memang amaliyahnya atau pengamalannya. Terutama sekali lagi apabila orang itu misi dan visi hidupnya adalah untuk dunia. Yang saya maksudkan dunia adalah harta, menumpuk-numpuk harta. Yang kita maksudkan dunia adalah jabatan, kedudukan, pangkat dan sebagainya. Itu sangat berat. Bagi orang-orang yang ikhlas tidak akan berat. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang 3 hal yang dapat mengundang kecintaan Allah kepada setiap hamba, setiap manusia. Tentu ini adalah orang-orang yang mukhlis, bukan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Dia beribadah sekaligus untuk mempertahankan kedudukan dan jabatannya, maka itu adalah niat yang tercampuri dengan urusan dunia, dan ini adalah bagian dari syirik kecil. Rasul bersabda, man ahabba ayyuhibbuhullahu wa rasuluhu fal yasduqil hadis wal yu'addil amanah wala yu'dhi jarah. Rawahu al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang mengharapkan, yang menginginkan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tentu saja konsekuensi dicintai oleh Allah adalah kita akan disayangi, akan diberikan kemudahan. Dicintai oleh Rasulullah adalah mendapatkan jaminan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Maka barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia selalu berbicara jujur. Artinya berbicara yang benar. Jangan sampai bicaranya bagus tapi perilakunya tidak bagus. Jangan sampai bicaranya menarik. Jangan sampai bicaranya mengajak kepada kebaikan, menarik kepada kebaikan, tetapi perilakunya malah justru melakukan keburukan. Yang kedua, hendaklah kalian selalu menepati amanah secara adil, menegakkan amanah secara adil. Dan yang ketiga, jangan sekali-kali kalian mengganggu atau menyakiti tetangganya. 3 hal ini sepertinya mudah. Pertama, berbicara jujur.
Saat ini kejujuran sangat mahal. Ada sebuah kisah, serombongan jemaah haji dengan saya, seorang ibu yang Masya Allah zuhud, harta kekayaannya banyak tapi zuhud luar biasa. Dia masih ada dalam satu buah organisasi muslim yang besar. Kemudian satu bagian anak buahnya atau bagian dari departemennya kalau ketika itu, atau bagian bidangnya ada 10 orang. Tentu ada atasan dan ada bawahan, ada yang setara. Dia berbicara jujur sendirian, menjadi orang yang jujur sendirian, tidak mau menerima suap sogokan, tipu daya dari atasan dan sebagainya untuk menandatangani hal-hal yang buruk. Maka justru malah dikucilkan, bahkan lama-lama kemudian diancam, diberikan SP dan sebagainya. Sehingga seorang ibu ini karena memang memasuki usia pensiun, maka dia lebih baik pensiun dini. 10 orang di antara yang ada itu hanya dirinya yang selalu hendak menegakkan kejujuran dan kebenaran. 9 orang yang lainnya rusak. Maka inilah resikonya bagi orang-orang yang beriman yang saat ini ingin berusaha menegakkan kejujuran. Tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih sehat. Meskipun usianya sudah lebih dari 70 tahun, masih sehat. Amaliyahnya juga masih baik, kepada siapapun juga baik, hidupnya terus bahagia. Dan kita harus mencontoh orang-orang yang model seperti ini. Karena ayat Al-Quran tadi sudah mengatakan di surat At-Taubah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian selalu bersama dengan orang-orang yang berada dalam kebenaran. Jaminan pertama kalau kita ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, mari kita berusaha menjadi orang-orang yang berbicara benar, menjadi orang-orang yang jujur. Yang kedua, kita harus senantiasa menjadi orang-orang yang menepati amanah secara adil. Jangan sekali-kali kita mencari-cari amanah, wabil khusus saya katakan mencari jabatan, tapi setelah menempati jabatan tertentu dia berkhianat terhadap jabatan itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya. Akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya. Di dunia saja dia sudah banyak mendapatkan celaan, cibiran dan sebagainya. Di alam barzah dan di alam akhirat dia akan menjadi orang yang paling menyesal. Selama-lamanya tidak akan ada tebusan yang bisa menebus dan menyelamatkan dirinya. Orang-orang yang seperti ini di dalam surat Ali Imran, karena pada dasarnya orang yang seperti ini adalah orang yang kafir terhadap perintah Allah, maka seandainya dia memiliki kekayaan emas sepenuh bumi, ditambahkan 2 kali lipatnya, ingin menebus dirinya dengan itu, Allah tidak akan terima tebusannya dari kesalahannya gara-gara suka mengkhianati amanah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang amanah semuanya. Amin. Yang ketiga, jangan kita menjadi orang-orang yang suka mengganggu tetangganya. Kalau di perkampungan insya Allah baik-baik tetangga itu. Tapi kalau di komplek kadang-kadang, ya tidak semuanya, kadang-kadang ada. Yang seperti ini perlu diingatkan. Kadang-kadang ada membuang sampah di pagar tetangganya. Meskipun tetangganya nggak berani ngomel, pada dasarnya itu adalah menyakiti tetangganya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita mesti sadar, jangan sampai sekecil apapun kita membuat sakit tetangga. Karena kalau tetangga tidak ridho terhadap perilaku kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang paling celaka, orang-orang yang bangkrut. Mungkin orang yang bangkrut itu kata Nabi memiliki pahala haji, pahala sedekah, pahala puasa, pahala sholat dan lain sebagainya. Tapi karena tetangganya tidak ridho, pernah disakitinya, hal yang sangat kecil, maka kemudian amal baiknya tadi kemudian diminta atau diberikan kepada orang yang disakitinya, termasuk tetangga. Dan kita harus tahu bahwa tetangga adalah saudara yang paling dekat. Mungkin bapak dan saudaraku semuanya sudah punya anak yang sukses, tapi anaknya ada di negeri orang, ada di Belanda, ada di Amerika. Kita hidup dalam keadaan kesendirian. Siapa saudara kita? Tetangga kita. Maka sekali-kali janganlah kita menjadi orang-orang yang suka menyakiti tetangganya. Apabila kita sudah terlanjur pernah menyakiti, hendaklah segera meminta maaf supaya tetangga itu ridho, sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap terjaga dalam kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man athara mahabbatallahi ala mahabbatin nas, kafarahullahu ma'unatan nas." Barang siapa yang mengutamakan kecintaan Allah atas kecintaan manusia, maka Allah akan melindunginya dari segala beban dan gangguan manusia. Oleh karena itu, mari kita motivasikan diri kita. Visi misi hidup kita adalah
untuk mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli atasan kita enggak suka, tapi Allah suka. Itu penting sehingga kita akan berbicara jujur. Biasakan untuk itu, karena siapa saja yang mencari kecintaan Allah dengan menafikan kecintaan manusia karena kita ingin berbuat kebaikan, maka akan dijadikan Allah Subhanahu wa taala itu segala sesuatu yang ada di dunia ini tunduk kepadanya. Sebaliknya, barang siapa, kata Nabi, yang mencari keridhaan manusia, kecintaan manusia dengan mengundang kemurkaan Allah, maka seluruh manusia yang tadinya mencintainya akan berbalik melaknatnya. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah yang dapat kita sampaikan, 3 hal amaliyah yang sebenarnya mungkin ringan tapi berat, kecuali bagi orang yang mukhlis, yang bisa mengundang cinta Allah, cinta Rasul, yakni yang pertama selalu berbicara jujur, yang kedua menunaikan amanah secara adil, dan yang ketiga jangan membuat sakit hati para tetangganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang benar dan diridhoinya, dan menjadikan kita orang-orang yang mampu mengamalkan ajaran Allah dan Rasul-Nya, sehingga kelak dimanapun dan kapanpun Allah wafatkan kita, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da alladzi khassahu bi syafa'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallimu tasliman katsira, amma ba'd. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum kita tutup khutbah kedua dengan doa bersama-sama, sekali lagi khatib berwasiat, mari kita senantiasa berusaha terus menjadi orang-orang yang konsisten di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengkoreksi amaliyah kita sehari-hari, dari pagi sampai petang hari, malam hari kita koreksi sambil bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon pelindungan serta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah wasiatkan kepada kita semuanya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Rasul juga berwasiat untuk kita semuanya, wahai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada, ikutilah perbuatan buruk dengan segera berbuat baik, karena perbuatan yang baik akan menghapuskan yang buruk, dan bergaulah kalian kepada sesama manusia dengan akhlak yang terbaik. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya, sehingga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warḍa'nahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allahumma rabbana 'ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi
wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur lil muslimin wal mu'minin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu